Yang juga menjadi perhatian adalah melonjaknya kasus positif COVID-19 pasca libur Lebaran di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, membuat banyak rumah sakit rujukan COVID penuh. Para pasien umum pun harus antre berjam-jam untuk mendapatkan perawatan rumah sakit. Di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 RSUD Lukmono Hadi Kudus, sejumlah pasien harus rela antre menunggu di ambulans ataupun lobi rumah sakit karena ruang perawatan di instalasi gawat darurat penuh. Salah satu keluarga pasien dengan keluhan batuk dan sesak nafas menyebut belum mendapatkan perawatan walau sudah menunggu sejak pagi. Bahkan sebelumnya mereka telah mencoba datang ke beberapa rumah sakit lain di Kudus tetapi ditolak karena penuh. Pagi kok. Dari pagi. Terus ini belum ditangani, Bu? Belum. Kenapa, Bu, alasan? Heeh. Udah ada tempatnya ya. Hmm. Ini keluhan bapaknya apa? Batuk, sesek. Itu kalau buat jalan tuh sakit dadanya itu. Sesek gitu. Ini sudah kemana saja, Bu? Ke rumah sakit lainnya sudah kemarin ngegrab 2 kali kok, Mas. Penuh juga, Pak. Penuh semua. Ya nanti gantian katanya. Terus tetap di Nggak tahu sini. sampai jam berapa saya di sini nanti. Pada Kamis siang, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Ganip Warsito, menyambangi RSUD Lukmono Hadi di Kudus, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya itu, Ganip meminta pihak rumah sakit untuk membenahi penanganan pasien COVID-19 sesuai dengan prosedur kekarantinaan. Pasalnya, Ganip menemukan sejumlah pasien yang dirawat di IGD dengan status reaktif COVID-19, namun masih didampingi sanak keluarga. Padahal pasien tersebut seharusnya diisolasi dan tidak boleh didampingi siapapun kecuali tenaga kesehatan yang mengenakan APD. Nah, ini terkait manajemen, contohnya seperti tadi yang di IGD tadi. Itu sudah, tidak boleh lagi ada orang di luar itu masuk. Ini penularan bisa terjadi walaupun yang di IGD ini belum dinyatakan apa positif, tapi sudah reaktif. Ini loh. Nah kalau reaktif itu masuk ke positifnya tinggal berapa persen kan itu. Nah kita masuk di sana itu seperti bebas. Nah, kemudian juga yang sudah diisolasi betul-betul diisolasi, yang sudah dikarantina betul-betul dikarantina. Nah, jangan orang yang nunggui orang yang jenguk bebas keluar masuk. Nah ini yang saya ingatkan. Setelah sempat terjadi antrean Kamis pagi di depan IGD RSUD Lukmono Hadi, Kudus, Jawa Tengah, malam ini antrean sudah tidak lagi terlihat. Para pasien sudah ditangani oleh petugas medis dan kondisi IGD kembali normal. Sementara itu untuk menekan kasus COVID-19 di Kudus, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan telah menginstruksikan rumah sakit di Semarang untuk membantu penanganan COVID-19. Jika angka kasus terus bertambah dan rumah sakit Kudus kewalahan dalam penyediaan tempat tidur pasien, Ganjar berencana akan mendirikan rumah sakit darurat. Tergantung nanti asesmen. Jadi saya ada komunikasi sama bupati, sama dinkesnya. Yang jelas persoalan yang dimunculkan dari sana memang satu menambah tempat tidur. Itu nggak sulit sebenarnya, itu hanya butuh mau saja. Kalau memang sulit betul, kami akan turunkan rumah sakit darurat. TNI Polri sudah siap bantu. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penanganan pasien COVID-19 di RSUD Lukmono Hadi, Kudus, Jawa Tengah, telah bergabung bersama kami Direktur RSUD Lukmono Hadi, Bapak Abdul Aziz Ahyar. Selamat malam, Pak Aziz. Selamat malam, Mbak Anissa. Pak Aziz, Kepala Satgas COVID-19 tadi kan menemukan ada sejumlah pasien yang dirawat di IGD, statusnya reaktif COVID-19, tapi masih didampingi oleh sanak keluarga. Beliau juga memprotes berat hal ini karena kekhawatirannya jelas ya, akan ada penularan lebih kalau memang reaktif COVID-19. Tanggapan Anda? Jadi begini, tadi yang ditemukan itu tidak semua seperti itu. Jadi kami begini, pasien-pasien yang baru masuk di IGD itu harus melakukan suatu asesmen awal. Asesmen awal itu adalah salah satu cara kita mengkorek data tentang pasien. Banyak pasien-pasien dengan kondisi disaturasi ya, artinya kondisi sedang berat itu dia komunikasinya sangat buruk.
Maka keluarga yang dari rumah mengantar itulah yang nanti akan kita mintai beberapa hal-hal yang berhubungan dengan kondisi pasien ya, termasuk riwayat penyakitnya, riwayat gejalanya, dan yang lebih penting lagi adalah apakah di dalam keluarga itu juga ada yang sudah terpapar ya. Jadi di IGD ini belum kita berpikir tentang pendampingan sebagainya karena ini masih di tahap eselon awal ya. Hanya memang karena waktunya butuh lama ya. Memang ada beberapa, tapi sudah ada langkah-langkah yang nanti akan kita sudah siapkan. Tapi yang terjadi saat ini apa Pak? Karena kan sudah pertemuan tadi katanya sudah akan ada langkah untuk antisipasi berikut ya. Apakah artinya yang reaktif ini sudah dites PCR? Apa hasilnya atau bagaimana? Ya, jadi semua yang kami lakukan kan ada namanya EWS ya, jadi early warning system. Itu adalah standar scoring di Luk Monohadi untuk memasukkan apakah kategori dia memang suspek atau bukan ya. Nah ketika kemudian masuk kategori suspek dengan EWS tertentu ya, paling tidak di atas 11, maka tindakan selanjutnya adalah dengan RT-PCR. Jadi tidak semua orang yang di GD itu semua adalah COVID, tetapi ya, di situ ada namanya triase ya. Triase itu kita membedakan mana yang merah, mana yang kuning, dan mana yang hijau ya. Tapi yang paling penting pendampingan sebenarnya tidak boleh kami lakukan selama dimanapun ya. Jadi ada beberapa langkah yang memang sudah kita siapkan untuk itu. Jadi jelas bahwa tidak boleh ada yang didampingi kalau memang pasiennya positif COVID-19 begitu ya Pak ya? Betul. Itu jelas ya, tidak ada pengecualian begitu ya. Dan apakah mereka yang reaktif ini sudah diberikan tes lanjutan, sudah tes usap PCR mungkin? Bagaimana hasilnya? Ya, jadi kalau yang tadi pagi yang sejak itu ada sebagian yang memang confirm ya, dan kita masukkan di bangsal confirm ya. Kami mempunyai 172 PT yang sampai hari ini yang kita siapkan ya. Ada sudah 152 yang memang sudah kita masukkan di ruang isolasi. Sebagian memang masih menunggu. 152 yang sudah dimasukkan ke bangsal khusus untuk pasien COVID-19. Tapi kalau Anda boleh menyebutkan apakah bisa dikatakan RSUD Luk Monohadi ini masih sanggup untuk menangani kita katakan lonjakan kasus ya Pak ya? Apakah masih bisa ditangani? Masih ya. Jadi kami tadi pertemuan dengan dari BNPB yang langsung dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI ya. Pak Dr. Maijen Suratmono ya, Suratmono. Tadi ada kesepakatan kami akan menambah menjadi 212 awal, ditambah dengan 44. Artinya apa? Artinya kami akan mencoba untuk kaitannya dengan penanganan COVID yang ada di Kudus dengan menambah tempat tidur. Kemudian tadi jam 3 kami pertemuan lewat Zoom langsung oleh Kepala Dinas Provinsi dengan 5 direktur rumah sakit, juga ada kesepakatan ya dengan beberapa rumah sakit swasta yang ada akan menambah seperti Margahayu akan menjadi 116 ya, kemudian juga rumah sakit Islam, rumah sakit Nurul Siwa maupun rumah sakit Aisyah. Jadi ada kesepakatan untuk, jadi insya Allah kami masih sanggup untuk memberikan layanan. Baik, terima kasih Direktur RSUD Luk Monohadi, Bapak Abdul Aziz Ahyar yang juga baru sembuh ini ya, pasca dinyatakan tes usapnya terakhir kali negatif 4 hari yang lalu. Terima kasih Pak Aziz, semoga selalu sehat.